Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman mutta'na matta'nahu mata'al hayatid dunya mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Allahumma sya'allah. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Kita sudah membaca 1, 2, 3 ayat. Insyaallah nanti setelah kita baca, pokoknya nanti kita bedah setiap kalimatnya. Terdapat hukum bacaan apa saja Sobat Quran teman-teman. Di kalimat awal kita awali dengan hukum bacaan majais. Hukum bacaan majais itu apa? Coba. Hukum bacaan majais adalah yang tahu coba. Kira-kira majais itu panjangnya berapa harokat? Hati-hati, yang ada bendera berkelok ini hukum majais. Dipanjangkan berapa harokat? Coba yang tahu berapa panjangnya, berapa harokat atau berapa ketukan ya? Betul sekali. Ya, hukum majais dibaca panjang 5 ketukan atau 5 harokat Sobat Quran. Nah, selanjutnya tunggu dulu. Nah, di sini majais hati-hati. Benderanya berbeda dengan hukum mad wajib. Kalau mad wajib benderanya seperti tanda checklist, kalau majais benderanya berkelok-kelok. Hati-hati ya. Masya Allah, kukunya kenapa Ustadz? Ya, gitulah kukunya biar ada tanda di sini. Nah, di sini hukum mim sukun bertemu dengan mim bertasydid. Hati-hati, di sini sudah ada di Al-Qur'an. Termasuk hukum bacaan idgham mutamasilain atau idgham mimi. Mim mati atau mim sukun bertemu dengan hukum mim bertasydid. Termasuk bacaan idgham mimi atau idgham mutamasilain Sobat Quran ya. Didengungkan membacanya 2 ketukan Sobat Quran. Hati-hati, kita contohkan terlebih dahulu ya. Utitum min syai'. Didengungkan 2 ketukan membacanya, hati-hati. Jangan sampai tidak didengungkan. Kemudian di sini selanjutnya ada hukum bacaan ikhfa, disamarkan membacanya. Hati-hati, yang disamarkan itu apa? Yang disamarkan itu nun sukunnya. Ya, Sobat Quran. Yang disamarkan
atau yang disamarkan ini hukum nun sukunnya disamarkan. Kemudian didengungkan tipis 2 ketukan. Kita contohkan. Min syai'in, min syai'. Seperti itu contohnya. Jangan sampai ditahan, didengungkannya jangan sampai ditahan atau jangan ditahankan didengungkannya. Nanti kalau ditahan nanti kurang jelas sifat dari hukum ikfa-nya ya, sobat Quran. Contoh sekali lagi kita contohkan yang betul. Min syai'. Seperti itu. Kalau misalkan ditahan, nanti seperti ini contohnya. Min syai'. Seperti itu, hati-hati. Jangan ditahan membacanya sobat Quran ya. Harus didengungkan tipis sobat Quran, jangan sampai salah. Baik, insya Allah semuanya bisa ya, paham. Baik, kita sambil lanjut ya. Di sini sama-sama ada ikfa ya, walaupun berbeda ininya tetapi termasuk hukum bacaan ikfa. Kalau ini hukum bacaan tanwin bertemu dengan huruf fa. Nah, kalau sebelumnya nun sukun bertemu dengan huruf shin. Hati-hati ya. Sama-sama bacaan ikfa ya, tidak ada yang membedakan. Tanwan, tanwin, tanwun atau nun sukun bertemu dengan huruf shin, bertemu dengan huruf fa. Nah, itu membacanya disamarkan ya, hati-hati. Ikfa itu disamarkan. Kalau nun sukunnya yang disamarkan ya. Kita contohkan ini sekali lagi. Min syai'in famata'ul hayatid dunya. Seperti itu. Insya Allah semuanya paham sambil dipraktikkan. Pokoknya yang menonton di sini wajib hukumnya sambil dipraktikkan agar dipraktekkan cara membacanya, dipraktekkan juga membacanya, jangan sampai tidak dipraktekkan karena kalau misalkan nanti salah bingung nantinya. Pokoknya wajib, ini mah wajib ya sobat Quran. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada alif lam sukun, hati-hati. Saya suka menyenggol-nyenggol hukum alif lam sukun atau lam sukun. Kadang alif lam sukun ini orang-orang terburu-buru membacanya. Ya, hati-hati dengan lam sukun. Orang-orang kadang suka terburu-buru membacanya. Jangan sampai dipantul membacanya sobat Quran. Karena lam sukun termasuk hukum bacaan rokhwah yang tidak dipantulkan membacanya ya. Contohnya ada di suratul Fatihah. Karena kalau misalkan terburu-buru ataupun imam-imam sholat terburu-buru membacanya, malah jadi seperti ini. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu salah sobat Quran. Hati-hati. Yang betul Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu yang betul, jangan sampai dipantul lam sukun, jangan sampai dipantul. Alhamdu ul hayati, ul hayati. Seperti itu. Jangan sampai ada unsur le-nya. Hati-hati, jangan sampai ada ada unsur le-nya. Tidak boleh sobat Quran ya. Hati-hati cara membacanya, jangan terburu-buru dengan lam sukun ini ya. Kemudian di sini selanjutnya, di sini ada hukum bacaan ikfa lagi. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Huruf dal ya. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Hati-hati, ini huruf ikfa. Huruf ikfa disamarkan membacanya 2 ketukan sekaligus didengungkannya hati-hati. Didengungkannya hati-hati sobat Quran ya. Kita contohkan dulu. Wa ma 'indallah, 'indallah. Seperti itu kurang lebih yang betul. Hati-hati ya dengan hukum bacaan
Ikhfa. Coba sampai sini yang sudah paham, kita sudah membahas satu baris ada beberapa hukum bacaan tajwid. Coba yang sudah paham ketik angka satunya sobat Quran ya. Yang sudah paham coba ketik angka 1. Alhamdulillah. Harus pokoknya wajib sambil mengikuti, sambil dipraktikkan sama sobat Quran di rumah ya. Kakak-kakak, bunda-bunda semuanya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada bacaan idgham. Bacaan idgham. Idgham bila gunnah, didengungkan membacanya ketika tanwin bertemu dengan waw bertasydid atau hukum bacaan yang bertasydid, didengungkan membacanya 2 ketukan sobat Quran ya. Kita contohkan terlebih dahulu. Khairu wa abqa. Seperti itu. Jadi didengungkan, ditahan 2 ketukan ya. Didengungkan 2 ketukan atau 2 harokat ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada huruf ba. Ba sukun. Hati-hati, ba sukun. Tadi kita sudah membahas hukum bacaan rokhwah. Sekarang tinggal membahas hukum bacaan apa coba kira-kira ba sukun termasuk hukum bacaan apa? Ya, betul sekali. Di sini sudah ada di Al-Qur'an ya. Qalqalah. Pantulkan membacanya ya. Hati-hati. Dipantul membacanya. Wa abqa. Dipantulkan membacanya. Tidak ada ketukan, tidak ada harokat ya. Jadi hanya dipantulkan saja. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi di sini di kalimat akhir ayat, huruf ain sukun. Hati-hati, memang agak sulit untuk diucapkan ain sukun ini. Ta'qilun. Afala ta'qilun. Harus jelas ain. Ain itu harus jelas. Hati-hati, ditekan membacanya di tenggorokan paling ujung ya. Ta'qilun. Ain ini termasuk rokhwah ya, hati-hati dialirkan membacanya. Jadi ain itu kadang orang-orang itu suka terburu-buru membacanya. Terburu-burunya gimana sih? Malah jadi tertukar dengan huruf alif atau hamzah ya. Hati-hati sobat Quran membacanya. Kadang kalau misalkan terburu-buru malah jadi seperti alif. Contohnya seperti ini. Afala ta'qilun. Seperti itu. Hati-hati, jangan sampai salah membacanya ya. Jangan sampai salah, jangan sampai tertukar juga membacanya antara ain dengan alif atau hamzah ya sobat Quran. Insya Allah semuanya bisa sambil dipraktekkan. Yang ingin sambil mengikuti Al-Qurannya ada di surah Al-Qasas ayat yang ke-60 sobat Quran.